Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat beserta DLH Kabupaten Subang mengadakan audiensi dengan beberapa orang perwakilan masyarakat Desa Sidajaya, Desa Sidamulya, Desa Tanjung dan Desa Wanasari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang di kantor Desa Wanasari Kecamatan Cipunagara pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Audiensi tersebut membahas soal dugaan pencemaran Sungai Cilamatan oleh limbah PT Eko Paper Indonesia yang berlokasi di Desa Padasi Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Seperti diungkapkan sejumlah masyarakat perwakilan dari beberapa desa yang dalam audiensi tersebut bahwa Sungai Cilamatan ini diduga telah dicemari oleh limbah produksi pabrik melalui pipa instalasi pengolahan air limbah IPAL milik PT Eko Paper Indonesia itu yang berdampak pada perubahan warna air Sungai Cilamatan menjadi hitam pekat dan nampak berlendir, berbusa. Ada potongan kertas yang mengendap di dasar sungai bahkan sampai ke areal persawahan warga yang menggunakan air Sungai Cilamatan tersebut hingga berakibat pula pada menurunnya produktivitas padi. Selain itu dampak dari pencemaran limbah produksi pabrik PT Eko Paper Indonesia ini juga menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Menanggapi pengaduan masyarakat tersebut, Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Barat Nita Milawati Wala menuturkan Sungai Cilamatan tidak hanya tercemar oleh kegiatan industri tetapi dapat disebabkan oleh semua kegiatan usaha lainnya. Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai SOP sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk PP Nomor 6 Tahun 2023 terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pengaduan harus dilakukan dengan pengawasan insidental atau tidak secara rutin. Lanjut Nita, DLH tidak bisa melakukan tindakan lebih jauh sebelum adanya hasil dari uji laboratorium. Mengingat sumber pencemaran bisa saja bukan hanya berasal dari PT Eko Paper dan keterbatasan personil pengawas dari dinasnya tidak menjanjikan untuk melakukan pengawasan ke PT Indo Warna dan PT Indo Gemilang yang kebetulan berada di jalur Sungai Cilamatan. Oleh karena itu Nita menyimpulkan bahwa dalam penganalisaan dampak lingkungan di Sungai Cilamatan harus dilakukan uji laboratorium air dan tanah untuk hasilnya akan diinformasikan. Apabila hasil uji laboratorium berdampak terhadap warga masyarakat di 4 desa dan lingkungan maka dilakukan penegakan hukum oleh DLH Jabar serta melakukan pertemuan kembali dengan pihak PT Eko Paper Indonesia untuk mengambil keputusan. Adanya pengaduan ke masyarakat dugaan pencemaran air Cilamatan, sehingga kami menindaklanjuti melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pencemaran terhadap Sungai Cilamatan. Terus langkah yang diambil dari DLH sendiri itu seperti apa, Bu? Dalam pengawasan sudah ada SOP-nya sebagaimana Undang-Undang 32 2009 untuk PP 6 2023 terkait dengan pengelolaan lingkungan ya. Pengaduan atau harus dilakukan dengan pengawasan insidental seperti itu. Terus dari hasil musyawarah ini atau audiensi ini apa yang hasilnya gitu, Bu? Ya hasilnya karena pengawasan juga belum bisa diputuskan terbukti atau tidak terbukti ya, jadi kami belum bisa memberikan satu kesimpulan. Jadi masyarakat hanya ingin meminta kepastian itu kan ya. Jadi hasil yang kami lakukan belum bisa diberikan kepada masyarakat karena memang belum selesai gitu. Jadi ada waktu gitu. Ya. Kira-kira berapa itu, Bu? Berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan? Ya, proses pengawasan ini kan ada menunggu hasil lab yang kurang lebih hampir 3 minggu, kemudian kami telaah yang kurang lebih 1-2 bulan lah ya. Ini kami kaji dengan ahli yang nantinya memang diperlukan untuk memutuskan, karena kami ini juga bukan kalau ini terkait dengan pencemaran maka kami panggil ahli pencemaran, sehingga keputusannya bisa lebih baik. Usai audiensi tersebut saat diwawancarai Perak Camat Cipunagara, Ganjar Taufik menyatakan belum ada hasil yang didapat dari audiensi tersebut. Ini mungkin suatu harapan besar untuk pembenahan atau normalisasi ekosistem daerah aliran Sungai Cilamatan yang sementara ini hasilnya belum kami terima, masih dalam tahapan pengumpulan data di lapangan. Nah, dalam
pelaksanaan musyawarah ini atau WDC ini, besar harapan kami bahwa daerah provinsi telah melakukan langkah-langkah penutupan daripada saluran pembuangan yang ada ke daerah aliran Sungai Cilamatan. Itu hasil poinnya. Dan untuk yang keduanya, hasilnya itu mungkin kurang lebih hasil analis laboratoriumnya itu 14 hari kerja. Mungkin dari DLH menanggapi adanya aduan dari, khususnya kami ya dari pertanian, para petani yang mengadukan ada indikasi pencemaran lingkungan di Sungai Cilamatan. Makanya mereka turun untuk investigasi, membuktikan benar apa tidaknya. Nah, terkait hasil audiensi tadi, bagaimana itu Pak Ya, hasilnya? mudah-mudahan hasilnya memberikan yang terbaik, khususnya intinya kami dari pertanian berharap normalisasi kali Cilamatan dan bisa dimanfaatkan oleh petani sebagaimana mestinya. Siap. Terus tadi dari DLH Provinsi ada poin-poin yang disampaikan terkait dengan pencemaran dari Sungai Cilamatan? Saya kira tadi kan sudah jelas ya, perlu adanya pengujian terlebih dahulu dan belum bisa menyimpulkan gitu. Jadi nanti kita tunggu hasilnya aja. Gitu. Jadi belum keluar ya kajian dari DLH-nya. Iya, belum. Harapan Bapak kira-kira seperti apa dengan adanya masyarakat? Ya itu tadi harapannya ya, intinya kembali normalisasi kali Cilamatan. Jadi mudah-mudahan bisa digunakan kembali khususnya untuk pertanian. Apakah PT Eko itu sudah mengarah kepada pelanggaran? Ya, kita belum bisa menjawab ya, karena kan tadi dari daerah sendiri tetap harus ada SOP, tahapan-tahapan untuk pengujian. Kepala Pabrik PT Eko Paper Indonesia Cahyo Jatmiko usai audiensi itu enggan memberikan komentar apapun, bahkan menolak untuk diwawancarai Perak dengan alasan sudah memberikan statementnya jauh-jauh hari sebelum audiensi tersebut kepada Perak. Sama halnya dengan para kepala desa yang hadir dalam audiensi tersebut, yakni Kepala Desa Sidajaya Nanang Nur Hikmat, Kepala Desa Sidamulya Warto alias Wiro, dan Kepala Desa Tanjung Sunario enggan memberikan tanggapan apapun melalui Perak dan bergegas meninggalkan tempat audiensi itu seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari publik atau terhadap masyarakatnya sendiri terkait persoalan pencemaran Sungai Cilamatan yang diduga oleh limbah pabrik PT Eko Paper tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut Ana Oktavia, pengawas lingkungan hidup ahli Madya DLH Provinsi Jawa Barat, Dini Rafaldini, pengawas lingkungan hidup ahli Madya DLH Kabupaten Subang, Ibtu Sukardi, Kanit Intel Polsek Pagaden, Dede Krisna, Kepala Desa Wanasari, Ramdan, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cipunagara, Ketua Kelompok Tani Desa Sidamulya, Karang Taruna Desa Wanasari, serta sejumlah masyarakat yang terdampak pencemaran Sungai Cilamatan. Dari Subang, Jawa Barat, Wahyu Ella, Perak TV melaporkan.